Bab 021. Setelah membantu merapikan meja makan, dan menyapu lantai, Azarin sengaja masuk ke dalam kamar, sebab hanya di dalam kamar Jenderal akan bersikap sopan. Seperti tadi, setelah mandi Jenderal masih mengajaknya salat berjamaah, dan mengajak makan. Hal normal yang tidak membuatnya merinding. Pokoknya, aku gak boleh kelemar-kelemar. Ingat tujuanmu, Asa. Tangannya mengepal di udara guna menguatkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, Jenderal masuk ke kamar. Buru-buru Azarin mengambil ponselnya, karena benda pipi tersebut berada paling dekat. Dia mencoba menyibukkan diri dengan berpura-pura membaca pesan-pesan di grup chat ibu-ibu Persit. Padahal selama ini, dia hanya akan muncul saat namanya ditandai. Meski bibirnya berkomat-kamit membaca pesan, tetapi ujung mata melirik tingkah laku Jenderal, yang mana pria itu sedang mengganti pakaian tidur, dan memakai wewangian, sesuatu hal yang sudah sering dilakukan. Namun, saat Jenderal mulai berbalik badan, Azarin kembali fokus dengan layar ponsel. Sampai seketika dia kembali dikejutkan dengan aksi Jenderal yang merangkak naik di atas ranjang. Azarin buru-buru menyimpan ponselnya, dan hendak melontarkan protes. Tetapi, belum sempat dia mengeluarkan sepatah kata, aksi Jenderal tak kalah mengejutkan. Dengan santai pria itu merebahkan kepala di atas pangkuannya. "Astagfirullahalazim, Mas." Seru Azarin kaget sembari bergegas turun dari ranjang. Kali ini bukan hanya bulu kuduknya yang berdiri, tetapi jantungnya bagai terkena serangan jantung dadakan. "Kenapa, sayang? Apa ada yang salah?" Suami berbaring di atas pangkuan istrinya. Tanpa rasa bersalah, Jenderal bertanya dengan enteng. Sementara Azarin seperti habis melihat hantu, hanya diam di tempat. Bibirnya pucat, dan tubuhnya mendingin. Dia menutup dadanya dengan kedua tangan, padahal mukena yang dipakai pun tak menunjukkan lekukan tubuh. Namun, reaksi tersebut sebagai pertanda penjagaan diri. "Aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin tidur di atas pangkuanmu saja," ucap Jenderal dengan penuh kelembutan. "Tidak mau," spontan Azarin menjawab. "Biasanya kamu tidur di sofa. Kenapa sekarang ujuk-ujuk ingin tidur sama aku?" Aku menolak dengan tegas. "Hei," tegur Jenderal, tetapi tidak mengeraskan suaranya. "Menolak suami dosa loh. Kita masih suami istri, Za. Menolak suami. Tidak salahkah pendengarannya?" Azarin hampir saja tersedak mendengar perkataan manis Jenderal. Ingin rasanya dia menumpahkan semua unek-uneknya, jika selama ini selama dirinya lah yang ditolak mentah-mentah. Dan sikapnya saat ini, hanya karena memenuhi tantangan. Tidak bisa. Dia tidak akan tergiur. Azarin menggeleng dengan cepat. "Kalau Mas mau tidur di sini, gak apa-apa. Biar aku tidur di kamar sebelah," putus Azarin. "Maaf, Mas. Aku belum siap setempat tidur. Aku belum terbiasa." "Za," seru Jenderal seraya mengubah posisinya menjadi duduk. "Kamu sendiri yang memintaku untuk berubah, dan aku sedang berusaha. Aku berusaha mulai dari hal kecil, yaitu tidur seranjang. Tapi kenapa kamu malah balik menghindar?" Azarin yang sudah bersiap melangkah keluar, mendadak terhenti dengan perkataan Jenderal. Dia lantas berbalik badan, lalu menghela napas berat. "Maaf, Mas, untuk malam ini aku belum siap. Aku harap kamu mengerti, ya, mohon." Azarin. "Sampai kapan?
Sampai waktu seminggu ini habis. Lalu kamu akan berkata, aku tidak usaha memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, bahkan tidak bisa membuatmu jatuh cinta. Itu kan yang sebenarnya kamu rencanakan. Jenderal menunjukkan rasa kecewanya. Mas, bukan begitu. Azarin segera mendekat, tetapi dia memberikan jarak sekitar 1 meter dari tempat tidur. Aku belum siap, karena selama ini aku hanya tidur sendirian. Jadi, apa yang kamu lakukan sekarang, justru membuat aku takut. Jenderal mengusap wajahnya dengan kasar seraya mengembuskan napas. Belajar, Za. Sama kayak aku saat ini. Sedang berusaha belajar memahami kamu, mencintai kamu. Bukankah ini permintaanmu juga? Kepala Azarin tertunduk. Kalau mau memperbaiki rumah yang rusak, kita harus sama-sama, Za. Kalau cuma aku saja, tidak akan sempurna. Jadi, aku mohon sama kamu, jangan menghindariku. Aku juga tidak akan mungkin meminta hak dalam kondisi seperti ini, bujuk jenderal dengan suara lembut dan penuh wibawa. Sesuatu yang tak pernah Azarin lihat selama mereka menikah. Sehingga hatinya yang keras, mulai bertanya apakah jenderal serius ingin memperbaiki hubungan mereka. Za, ayolah, pinta jenderal. Namun, kali ini dia sambil mengulurkan tangan, meminta Azarin mendekat. Aku janji, tidak akan macam-macam. Bahkan walaupun kamu mau tidur tanpa membuka hijabmu seperti biasa, tidak apa-apa, ucapnya meyakinkan. Azarin mencoba memberanikan diri menatap jenderal. Dia benar-benar ragu, apakah jenderal serius dengan janjinya itu. Setelah beberapa menit mempertimbangkan, Azarin menyeret langkahnya mendekat, kemudian duduk di sisi tempat tidur. Sementara jenderal, dengan sigap merapikan bantal kepala Azarin, serta bantal miliknya. Ayo baring, ucapnya dengan santai, membuat Azarin mendelik tajam. Jangan marah dulu. Aku cuma minta kamu rileks saja. Lagian cuma tidur sama suami, tapi kamu tegang kayak dipaksa tidur sama orang lain, selorohnya bercanda, tetapi Azarin justru berdecak. Kalau aku ngantuk, aku pasti tidur, Mas. Tidak perlu diminta. Mendengar balasan ketus Azarin pun, jenderal akhirnya berbaring, dan tak lagi memaksa. Bukan langsung memejamkan mata, dia justru memperhatikan Azarin punggung Azarin yang tampak menegang. Sekitar 20 menit jenderal membiarkan Azarin duduk bak patung, tanpa obrolan sedikit pun. Karena merasa sudah cukup lama, jenderal berdeham pelan sebelum membuka suara. Sayang, sudah malam loh. Mau sampai kapan kamu duduk di situ? Azarin menoleh dengan kesal. Namun, melihat tatapan lembut jenderal, dia mengurungkan niat untuk menjawab. Dia pun segera merebahkan diri di ujung ranjang, lalu memakai selimut sampai menutupi lehernya. Kalau sampai jenderal menyentuhnya, maka detik itu juga dia akan menjatuhkan diri di lantai. Kamu gak gerah, Sudut bibir jenderal tertarik bentuk senyuman tipis. Tetapi, Azarin hanya diam. Tidak sedikit pun ada rasa sakit hati dengan kelakuan Azarin. Sebab, dia menyadari sikap Azarin saat ini sebuah benteng yang telah dipasang untuk menjaga hatinya. Lucu ya, Za. Setelah 3 tahun, kita baru seranjang. Rasanya kayak baru menikah. Jenderal terkekeh, tetapi meski begitu Azarin masih bergeming dengan posisinya membelakangi. Dulu aku ingat banget, setelah ijab kabul. Pertama kali aku masuk ke dalam kamarmu.
Di situ aku tegang banget, bingung mau ngapain. Bahkan aku terus memutar otak, karena tidak tahu harus mulai dari mana. Cerita jenderal itu, membuat Azarin ikut tersenyum. Rasa tegang yang dirasakan pun, perlahan mencair. Hingga tiba-tiba terasa kepalanya diusap dengan lembut. Dia ingin memberontak, tetapi tubuhnya menolak dan menginginkan elusan itu. Sesuatu yang sangat langka terjadi. Sedangkan jenderal tersenyum, merasa Azarin sudah memberikan ruang untuknya. Sampai tak terasa, tubuhnya sudah berada di dekat Azarin. Yang semula dia tidur di atas bantalnya, kini telah berpindah di atas bantal Azarin. Elusan di kepala pun, mulai berpindah mengelus pundak, lalu ke lengan tangan selama beberapa kali, dan berakhir dengan memeluk. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan ini, sayang. Bisik jenderal. Dia mencium kepala Azarin yang masih berbalut mukena. Tanpa sadar, sikap jenderal itu membuat Azarin menggigit bibir dengan kuat. Tubuhnya pun, agak menegang. Namun, untuk menolak, hatinya yang lemah. Sehaus itukah tubuhnya akan sentuhan? Sementara jenderal, jauh berbeda dengan Azarin. Pria itu mulai penasaran dengan rambut Azarin, yang entah sepanjang apa. Jika Azarin melepaskan mukenanya, secantik apa wajahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai terputar di kepala, menyisakan rasa sesal, karena sejak dulu dia mengabaikan. Sekarang jiwanya meronta ingin mendapatkan lebih dari pelukan, justru tak bisa dilakukan. Jenderal hanya bisa menghirup aroma rambut Azarin sambil memejamkan mata. Pikirannya pun sudah mulai membayangkan wajah Azarin tanpa penutup kepala. Semua terjadi begitu cepat, jenderal yang mulai dikuasai oleh nafsu, langsung memutar tubuh Azarin. Hingga menghadapnya. Beruntung Azarin tidak menolak. Kini, dia bisa melihat dengan jelas mata bening Azarin yang selama ini tak pernah dipandang dengan jarak yang sangat dekat. Wajah yang begitu cantik dan rapi, membuat jenderal lupa berkedip selama beberapa detik. Kemana saja dia, sampai tak menyadari Azarin secantik ini. Apalagi bagian bibir yang berukuran sedang dengan warna merah muda. Kontan saja, jenderal menelan kasar air liurnya. Bodohnya, Azarin pun sudah hanyut dengan pesona jenderal. Bahkan, debaran jantungnya bisa terdengar. Dan sialnya, dia tak bisa menolak saat jenderal mengulurkan tangan menyentuh wajahnya. Jari jemari itu mulai bergerilya di seputaran wajah, dan berhenti di bibir. Gila. Hanya sentuhan tangan saja, Azarin merasakan bulu kuduknya berdiri. Bisikan setan seolah terus menekannya untuk memberikan jenderal kesempatan. Kamu cantik sekali, Za, gumam jenderal. Maaf karena selama ini aku mengabaikanmu, sayang, ucapnya. Lagi dengan suara yang mulai berat. Namun, jika jenderal sibuk menyusuri wajah Azarin, berbeda dengan wanita cantik itu, yang justru lebih tertarik melihat jakun jenderal naik turun berulang kali. Jika saja dia tak merasa malu, tanpa persetujuan pun dia akan menyentuh leher jenderal. Seperti kata orang, kecanduan itu membuat kita tidak bisa lepas dari suatu objek, bahkan rasa penasaran akan semakin tinggi. Sama halnya dengan jenderal, yang sudah mulai tak bisa mengontrol diri. Perlahan-lahan jenderal mendekat. Dia semakin tak sabar untuk menyatukan bibir mereka. Begitu pula dengan Azarin yang sudah terbuai dengan keintiman yang diberikan jenderal. Matanya dipejamkan, dia telah siap ciuman pertamanya diambil oleh jenderal malam ini juga.
Namun, takdir Tuhan seakan belum merestui, belum sempat bibir mereka bersentuhan, tiba-tiba saja ponsel Azarin yang masih tergeletak di kasur berdering nyaring. Sontak saja, Azarin terbangun, lalu mencari benda pipih tersebut, yang ternyata terselip di bawah guling yang menjadi pembatas mereka. Azarin melirik jenderal yang tampak memijat kening, sambil menghela napas berat. Perasaannya menjadi tidak enak. "Siapa yang telepon?" seru jenderal dengan nada tak suka. Entahlah. Nomor baru." Azarin menunjukkan layar ponselnya di depan jenderal. "Matikan saja." Azarin mengangguk setuju. Dikarenakan nomor asing, dia pun enggan menerima. Ponselnya kembali diletakkan di nakas, tetapi belum sempat dia berbaring lagi, ponselnya kembali berbunyi, dengan nomor yang sama. "Mas, kayaknya aku harus angkat deh. Mungkin telepon penting," ucapnya, lalu meraih benda pipih tersebut sambil menurunkan kakinya ke lantai. "Ya, halo. Assalamu." Belum selesai Azarin menyelesaikan salamnya, suara seseorang yang tengah panik pun sudah terdengar menyapa. Azarin pun ikut menegang. "Waalaikumsalam, ini dengan Nak Aza." Azarin mengerutkan keningnya, merasa familiar dengan suara tersebut. "Tia, ini dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu dengan siapa?" "Ini saya, Nenek Alina." Mendengar nama Alina, seketika Azarin menghela napas lega. "Maaf ya, mengganggu malam-malam, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan," ucap parubaya itu kemudian. Terdengar embusan napas berat di ujung telepon. "Apa, Bu? Katakan saja." "Alina, Nak. Alina dilarikan di rumah sakit. Sejak semalam pulang dari kantor pengacara dia sudah menangis mencarimu, sampai pagi tadi dia masih mencarimu. Ibu sudah membujuknya, tapi dia tidak mau mendengar. Dan sore tadi, tubuhnya tiba-tiba panas tinggi. Dia tidak sadarkan diri saat dibawa ke rumah sakit." Azarin terhenyak mendengar penjelasan itu. "Saya bisa minta tolong, Nak? Datang dulu ke rumah sakit, ya?" Walaupun hanya sebentar saja, pintanya mengiba, membuat Azarin merasa tidak tega. "Iya, saya akan ke sana, Bu. Sare saja alamat rumah sakitnya." Sambungan telepon pun terputus, setelah Azarin mendapat info rumah sakit. Namun, detik kemudian dia merasa bingung, dari mana Nenek Alina mendapatkan nomor teleponnya. Sebab, seingatnya kemarin mereka tidak bertukar nomor handphone. Di tengah kebingungan Azarin, tiba-tiba jenderal bertanya perihal telepon tersebut. "Siapa?" Neneknya Alina, Mas." "Aku gak bisa jelasin dulu sekarang siapa Alina dan neneknya. Karena yang penting sekarang, aku mau ke rumah sakit. Alina sakit, aku harus melihat kondisinya," beber Azarin, lalu gegas dia bersiap diri. "Malam-malam begini, Sa. Please, Sa. Jangan aneh, deh." Jenderal terdengar tidak suka dengan keputusan. "Azarin, aku gak aneh, Mas. Anak ini sudah tidak punya ibu. Dia telah menjadi piatu sejak lahir. Dan sekarang dia menganggapku ibunya, Mas. Pokoknya ceritanya panjang, dan aku gak ada waktu. Dia lagi sakit sekarang, karena terus mencariku. Jadi aku harus ke sana. Terserah Mas mau ikut atau tidak." Tegas Azarin, menyiratkan keputusannya telah mutlak.
Jenderal menghela napas berat. Ya sudah, aku antar. Yakin? Azarin memastikan terlebih dahulu. Namun, bukannya menjawab, Jenderal mendekat, lalu mendaratkan ciuman di pipi Azarin. Tentu saja aku yakin akan mengantar istriku, ucapnya, lalu mengelus kepala Azarin. Kemudian segera bersiap mengganti pakaian rapi.